Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syafaati rasulullah wa la ijabatil mas'ul wa la mana wa salafna soleh wa la kuliniyatin solihah. Tawasunillah hadrati habibina syafina sidina Muhammadin sallallahu alaihi wa arwai abaihi wa ummati wa ikhwanina bin muslimin wa alikulin wa asyabi kulin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin thumma illa arwahi aimatul arba'al mustahidin wa muqallidin fid din wal ulamil amilin wal musannifin muslimin aw aina makanu wa sya'al bi ar-rabbani asy'amtul qadir al-jilani wa nausu ila jami' masyaihi usun ila Syekh Abdul Karim Syekh Mansur Dalan Syekh Marsalih wa nausu ila mu'assis jami'ah Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari wa nausu ila jami'i a'dha'i Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nausu ila mu'allif kitab Maqasidus Shaum Sultan Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Wa min syarafihi lan iku tetep setengah saking mulyane as-shaum annahu utawi setuhune kelakuan iku man utawi sapane wong iku fattara lamun aweh buka sapa man so iman ing wong kang poso kana monggo ana iku lahu tetep keduwe man apa mislu ajrihi padane ganjarane as-shaim. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang qusamin ajri shaimi syai'un. Man utawi sapane wong iku fattara lamun aweh buka sapa man shaiman ing wong kang poso kana mongko ana iku lahu tetep keduwe man apa mithlu ajrihi ganjarane shaim min ghairi ayyang qusa saking tanpa yenta suda min ajri shaimi saking ganjarane wong kang poso apa syai'un suwiji-wiji. Kemudian kemuliaan bulan Ramadan itu telah dijelaskan, telah diutarakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya orang yang memberi makan orang yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa, maka orang yang memberi ini akan mendapatkan pahala seperti hanya pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Jadi ketika pada saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan kita mampu untuk memberi makan, memberi bukaan, memberi makan buka takjil dan sebagainya pada orang yang berpuasa lainnya, maka kita itu nanti akan mendapatkan pahalanya orang yang kita beri min ghairi ayyang qusa min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala yang dimiliki oleh
orang yang kita beri. Maka ketika kita memang mampu memiliki apapun itu yang sifatnya bisa kita buat sedekah untuk takjil orang berbuka, maka kita nanti bisa mendapatkan pahala orang yang kita beri. Ai bisa abi asyaihi wa kada bitamrin fa illam yatayassar fa bimain intaha. Andai kata kita mampu memberi orang yang berbuka dengan makanan snack, makanan kerdusan, makan besar, ya kita beri. Tapi andai kata kita kok tidak mampu memberi makan besar, makan pokok, inti, nasi dan sebagainya, yang kita punya itu cuma kurma, ataupun kalaupun yang hanya kita punya adalah air, maka kita bisa memberinya air. Ketika kita sudah memberi, maka kita itu nanti akan mendapatkan pahalanya orang yang kita beri, pahalanya orang yang berpuasa yang kita beri, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Faman mongko utawi sapane wong iku fattara aweh buka sapa man sitatan ing wong 6 wasala sinalan 30 apane so iman wong posone fi kulli sanatin ing dalem saben-saben taun. Baka annama soma mongko kaya-kaya poso sapa man ad-dahra ing dalem setahun. Waman utawi sapane wong iku katsara ngekehake sapa man bi fitris shaimina kelawan aweh buka pira-pira wong kang poso ala hadhihin niyati ing atase iki niat kataba mongko nulis sapa Allah lahum maring man sauma usurin ing poso pirang-pirang mangsa waduhurin lan poso pirang-pirang tahun. Kemudian kemuliaan puasa yang selanjutnya itu barang siapa mampu memberi makan, memberi buka, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang puasa sejumlah 36 setiap tahun, setiap tahunnya kita, andai kata kita bisa memberi makan setiap tahun itu, setiap tahun 36 orang yang berpuasa, kita beri takjilan ataupun apapun itu, maka seolah-olah itu orang tersebut itu berpuasa selama setahun. Itu hanya memberi. Hitungannya kita cuma memberi tok, tidak ikut berpuasa. Terus wa man katsara bi fitri shaimin al hadiniyah kata bawa lahu sauma usurin wa duhurin. Nah, barang siapa orang itu mampu memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, memperbanyak memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka Allah itu nanti akan menulis orang tersebut itu sebagai orang yang mampu berpuasa usurin waduhurin selama bermasa-masa, bertahun-tahun. Itu keutamanya orang yang mau memberi makan berbuka, makanan buka bagi orang yang berpuasa. Wa min syarafihi lan iku setengah saking mulyane Ramadan annaman utawi sak temene wong komahu kang jumenengi sapa wong ing Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan nuprih ridhone Allah hufira iku hufira den sepura lahu keduwe man apa ma perkara taqaddama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man liqauli krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rapane dawuh mangko Ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man utawi sapane wong iku koma jumenengi sapa man Ramadan ing dalem wulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan krana amurih ganjaran ghufira mongko den ngapura lahu maring man apa ma perkara taqaddama kang wis dadi dingin apa ma min dambi saking dosane man. Kemudian kemuliaan bulan Ramadan yang selanjutnya itu orang yang mau menjalankan puasa bulan Ramadan dikarenakan iman tasdikon biwa'dillah bisawabi alaihi, iman dengan membenarkan janjinya Allah dan juga pahala bagi orang yang mau taat kepadanya dan juga orang-orang yang mencari ridhonya Allah, maka orang yang menjalankan puasa tersebut itu nanti akan dimaafkan, diampuni dosa-dosa yang telah lampau sesuai dengan dawuhnya kanjeng Nabi, mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallah. Al-faslu utawi fasal asalisu kang kaping 3 iku fi adabihi ing dalem mertelakake pira-pira tata kramane as-shaum. Wahya utawi adab iku sitatun ana 6. Ahaduha utawi kaping 1 asittah iku hifdzul lisani ngreksa lisan wal jawarihi lan pira-pira anggota anil mukhalafati saking pira-pira perkara syariat. Likauli krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh malam yadak qaula zur wal amal bilih falaisa lillah hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Man utawi sapane wong iku lam yadak ora ninggal sapa man qaula zuri ing pengucap ala wal amalalan penggawe bi kelawan azur falaisa monggo ora ana iku lillahi tetep keduwe Allah apa hajatun karep fi ayyada ing dalem oleh yen to ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan inumane man. Kemudian fasal yang ketiga ini menerangkan tentang adab sopan santun pada saat kita itu melaksanakan puasa, entah puasa sunnah, wajib, ataupun nadar. Kemudian adabnya puasa sendiri di sini itu diterangkan ada 6. Yang pertama itu adalah hifdzul lisan wal jawarih an mukhalafat, yaitu menjaga lisan dan juga anggota tubuhnya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, perkara yang dilarang oleh Allah. Itu harus dilarang harus dijauhi pada saat kita melaksanakan puasa. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan farji, tapi juga menahan lisan dan juga menahan anggota tubuhnya dari perbuatan yang melanggar aturannya Allah. Sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, malam yadak qaula zur, barang siapa orang yang berpuasa itu tidak meninggalkan ucapan yang goroh, ucapan yang bohong, maka dan juga tidak meninggalkan perbuatan yang keji, yang bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu, maka bagi Allah tidak ada hajat di dalam olehnya manusia tersebut meninggalkan makanan dan juga minumannya. Dalam artian ketika kita itu berpuasa tapi masih menjalankan kebohongan, melakukan amal kemaksiatan, maka puasa kita itu tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, melainkan kita hanya mendapatkan lapar dan juga haus. Maka dari itu, untuk
mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, biar puasa kita itu tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan lapar dan juga haus, maka ketika kita puasa itu hendaknya selalu menjaga lisan kita dari perkataan bohong dan juga amalan-amalan dari anggota tubuh kita yang bisa menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rubba qaimin hadduhu min qiyami as-saharu wa rubba shaimin haddu min syamhi al-ju'u wal atsu. Rubba qaimin pirang-pirang utawi wong kang jumenengi wengi iku hadduhu utawi bagiane qaim min qiyamihi saking oleh jumenengi wengine qaim iku as-saharu melek. Warubba shaimin lan pirang-pirang utawi wong kang poso iku handu utawi bagiane shaim min syami saking posone shaim iku alju'u luwe wal atshulan ngelak. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi lagi bahwasanya berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, melaksanakan qiyamul lail, tapi orang itu hanya mendapatkan melek mototok, hanya mendapatkan bangun di tengah hari, di tengah malam hari, di malam hari. Berapa banyak orang-orang yang setiap malam itu dia bangun, selalu tahajud, witir dan seterusnya, selalu qiyamul lail, tapi dia itu hanya mendapatkan ya gertangi tok, ya germelek tok di tengah hari. Dan juga berapa banyak pula orang-orang yang berpuasa, tapi bagiannya itu cuma hanya ngelak, lapar, dan juga haus. Kenapa seperti itu? Bisa seperti itu dikarenakan karena orang yang melaksanakan qiyamul lail ataupun melaksanakan puasa ini masih dalam kondisi dia itu tetap tidak bisa menjaga lisan dan juga anggota tubuhnya dari perkara yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu bisa dikatakan kalau seperti itu amalnya bisa dikatakan sia-sia, karena yang didapat itu hanya sebatas melek, bangun wengi, dan juga kalau puasa yang didapat itu hanya sebatas lapar dan juga haus. Maka untuk mengantisipasi hal yang seperti itu supaya ibadah kita itu tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan dua hal ashar melek dan juga ju'wal atsu, haus dan lapar, supaya ibadah kita tetap kita iringi dengan akhlak kita di luar ibadah, tetap kita jaga sesuai dengan aturan-aturan Allah, tetap kita jaga. Jadi tidak hanya waktu kita beribadah saja, tapi di luar ibadah mahdhah, di luar sholat, di luar puasa, kita tetap harus menjaga apa yang harus dijaga. Asane utawi kang kaping pindho iku idza du'iya ing dalem nalikane den undang sapa wong ila ta'amin maring panganan wa huwa hale utawi wong iku shaimun wong kang poso falyakul monggo becik ngucap sapa as-shaim ngucap inni shaimun ing lafat inni shaimun inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Likauli krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Idza du'iya dalam nalikane den undang sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila ta'amin maring panganan wa huwa hale utawi ahad iku shaimun wong kang poso ya falyakul monggo becik ngucap sapa ahad ngucap inni shaimun ing lafat inni shaimun inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Yadkuru nutur sapa as-shaim dalika ing mengkono-mengkono ucapan inni shaimun
Alasane apa? Iktidharon krana gawe alasan iladai maring wong kang ngundang li alla yang kasiro supaya ora dadi kecewa, ora dadi pecah, ora dadi kuciwa apa kalbu atine adai. Fa in khafa mongko lamun kuwatir sapa as-shaim ar-riya'a ing riya warra nutupi sapa shaim bi udrin kelawan alasan akhara kang liya. Kemudian adab yang kedua dari orang yang berpuasa itu adalah ketika orang yang berpuasa itu diundang oleh orang lain. Dan posisi orang tersebut, orang yang diundang itu dalam keadaan puasa. Delalah tanggane hajatan pas dina Kemis, pas dina Senin. Kemudian maka untuk menjaga adab kepada tetangga kita, maka sebaiknya kita mengatakan ini shaimun. Oh, aku gek poso, ora usah wae berkate kayak wong liya wae. Seperti itu. Sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, idza du'a ahadukum ila khairihi. Ketika salah satu di antara kalian itu diundang oleh orang lain untuk makan-makan, untuk selamatan dan sebagainya, dan kita itu dalam posisi puasa, maka katakanlah ini shaimun, aku gek poso. Yo aku teko tapi ora usah mangan wae, mergane aku gek poso. Tujuannya itu adalah iktidharon ila da'i li alla yang kasra qalbu. Tujuan kita mengatakan aku gek poso itu adalah supaya kita itu tidak mengecewakan orang yang mengundang. Oh, tiwas wis tak gaweke sego ambeng sak baskom jebule kowe poso. Itu kan akhirnya kan orang yang mengundang kan akan kecewa. Lah untuk antisipasi ben ora dicawiske sing werna-werna, maka kita itu sebaiknya mengutarakan dulu bahwasanya, memberitahu bahwasanya kita puasa supaya orang yang mengundang kita itu tidak ada rasa kecewa ketika kita itu tidak makan apapun di rumahnya. Fa in khafa ar-riya'a warra bi udri akhar. Andai kata kita kok pengen mengucapkan aku gek poso, takut riya, diundang kancane selamatan pas dina Kemis, meh ngomong aku gek poso, itu kalau seperti itu nanti kok malah khawatir riya, maka kita bisa menggunakan alasan-alasan lain. Misalkan pas diundang, wah aku wis bar madang ataupun wah aku ge ora mangan kaya ngono, aku ge ora mangan iwak, ora mangan iwak pitik, ora mangan iwak goreng dan sebagainya. Tujuannya biar orang yang mengundang kita itu tidak ada rasa kecewa sama sekali. Asal isu utawi adab kang kaping 3 iku ma perkara yakuluhu kang ngucap sapa shaim ing ma idza aftara ing dalem nalikane buka sapa shaim. Bahwa utawi mayakulu iku ma donga ruya kang den riwayatake anu saking Nabi alaihi salam, rupane annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ngucap sapa Nabi idza aftara ing dalem nalikane buka sapa Kanjeng Nabi ngucap dhahaba adh-dhama'u wa talat al-uruku wa sabata al-ajru insyaallah ing lafat dhahaba ilairi. Dhahaba sirna ilang apa adh-dhama'u ngelak wa talat lan dadi teles apa al-uruku pira-pira otot wasabata lan tetep apa al ajru ganjaran insya Allah ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Warwiya lan den riwayatake aidan halimalih apa anau sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yakru dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartum ing donga Allahumma duh Gusti Allah laka krana
panjenengan sumtu poso kawula wala rizkika lan ing atase rizki panjenengan aftartu buka sapa kula. Wa fi hadisin akhara wa fi hadisin lan iku tetep ing dalem hadis akhara kang weneh alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu utawi donga alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah alladzi rupane zat a'anani kang paring pitulung sapa Allah ing ingsun fasumtu mongko poso ingsun wa razaqani lan paring rezeki sapa Allah ing ingsun fa aftartu mongko buka sapa ingsun. Kemudian adab yang ketiga dari berpuasa itu adalah kita itu pada saat berbuka, pada saat membatalkan puasa itu disunahkan untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sebagai ungkapan syukur atas sempurnanya ibadah puasa kita di hari itu, atas pertolongan Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada hari itu. Seperti halnya doa yang telah diajarkan itu yaitu dhahaba ad-dhama'u wabtallat al-uruku wa thabata al-ajru insyaallah. Itu salah satu doa yang dilafadzkan Nabi ketika berbuka puasa. Ada juga redaksi yang lain bahwasanya Nabi itu pada saat berbuka puasa itu menggunakan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian doa yang lain selain itu tadi diriwayatkan bahwasanya Nabi juga pernah berdoa menggunakan redaksi alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Itu doa-doa yang bisa kita lakukan pada saat sebelum kita makan. Pada saat sebelum kita makan buka puasa. Di antara doa-doa yang ada, doa yang paling masyhur itu di sini dikatakan wa amma ishtahara ala alsinati Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Di antara doa-doa yang ada yang terlaku yang paling masyhur itu adalah ketika pada saat berbuka itu menggunakan doa alhamdulillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu yang paling masyhur. Andai kata tidak menggunakan itu, menggunakan doa yang lain tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Dan perlu kita ingat bahwasanya doa ini itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, atas nikmat makanan yang bisa kita buat berbuka, dan juga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa sempurnanya ibadah puasa pada saat itu. Karena pada dasarnya kita itu tanpa ada nikmat, tanpa ada pertolongan Allah, maka kita itu tidak akan bisa menjalankan apapun, tidak akan bisa menjalankan ibadah apapun, dan tanpa adanya pertolongan dari Allah kita juga tidak mampu untuk meninggalkan maksiat apapun. Maka syukur itu juga sebagai bentuk bahwasanya kita itu memang makhluk yang lemah, sebagai bentuk pengakuan bahwasanya kita lemah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa menjalankan apapun. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku ma perkara yuftiru kang buka sapa saim alai ing atase ma.
Bahwa utawi ma iku rutabun kurma teles au tamrun utawa kurma garing au maun utawa banyu li annahu krana sak temene kelakuan iku ruwiyat den riwayatake annu saking Kanjeng Nabi alaihi salam apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana yuftiru qabla ayusolli ala rutobatin. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yuftiru buka sapa Kanjeng Nabi qabla ayyusolli ya ing dalem sadurunge yen to salat sapa Kanjeng Nabi ala rutobatin ing atase pira-pira kurma teles. Fa ilam takun mongko lamun ora ana apa rutubat ya fatamarotin mongko buka sapa Kanjeng Nabi ing atase pira-pira kurma garing. Fa ilam tak yakun mongko lamun ora ana apa tamarot ya hasan mongko buka sapa Kanjeng Nabi kelawan nyeruput hasawatin ing pira-pira seruputan min ma'in saking banyu. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam rupane dawuh idza kana ahadukum shaiman falyaftir ala tamri fa illam yajid fa alal ma'i fa innal ma'a at-tahuru. Idza kana ing nalikane ana sapa ahadukum salah siji sira kabeh iku shaiman wong kang poso falyaftir mongko becik buka sapa ahad ala tamri ing atase kurma garing. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahad ya fa'alal ma'i monggo buka sapa ahad ing atase banyu. Fa innal ma'a monggo krana sak temene banyu iku at-tahuru nyucikake. Kemudian adab yang selanjutnya ketika puasa itu adalah pada saat kita berpuasa setelah berdoa maka yang kita lakukan, yang kita makan itu urutannya yang paling bagus itu adalah kita makan kurma basah ataupun kurma kering atau air. Karena sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, Nabi itu berbuka sebelum melaksanakan sholat itu dengan memakan dengan dahar beberapa kurma yang basah. Andai kata pas tidak ada kurma basah, maka Nabi itu berbuka dengan kurma kering. Andai kata kok kurma kering tidak ada, maka Nabi itu membatalkan puasa, berbuka setelah berdoa itu dengan meminum air. Maka seyogyanya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi untuk mengikuti suri tauladannya, mengikuti tindak lampahnya, yaitu ketika berbuka kita utamakan dulu pada saat berbuka yang pertama itu membatalkan dengan yang kita punya. Kalau punya kurma basah ya kita makan kurma basah, kalau kurma kering ya kita makan kurma kering. Kalau andai kata yang kita punya itu cuma air biasa, maka yang kita santap pertama itu air. Jangan makan makanan yang berbobot dulu, jangan langsung berbuka langsung makan nasi. Itu kurang baik. Yang lebih baik kita itu andai kata memang tidak adanya cuma air, maka kita minum air saja. Karena fa'innal ma'a at-tahuru, karena air itu suci, mensucikan dan juga menjernihkan, bisa membuat tenggorokan itu tidak kering, menjadi basah. Al-khamisu utawi adab kang kaping 5 wasadisulan adab kang kaping 6 iku takjilul fitri. Buka takjilul fitri nggih buka wa takhirus sahuri lan ngakhirake sahur likaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu padha sahur sira kabeh fa inna fis sahuri mongko
krana sak temene iku tetep ing dalem sahur barokatan ana barokah. Faqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rupane dawuh la yazal annasu bi khairin ma'ajalu al-fitra. La yazalu ora gingsir-gingsir sapa annasu menungso iku bi khairin ing dalem bagus ma'ajalu ing dalem selagine gigi sapa nas al-fitra ing mokel ing buka poso ing batalake poso. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rupane dawuh kala wis dawuh sapa Allahu azza wa jalla, habbu ibadi utawi luweh demenake kaula ingsun ilayya maring ingsun iku ajaluhum luweh gegene ibad apane fitron bukane. Kemudian adab yang kelima dari orang yang berpuasa itu, kita itu orang yang berpuasa itu disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan juga mengakhirkan sahur. Itu adabnya seperti itu. Ngakhirke sahur, dhisike buka. Sahur dan buka ini jangan terus diartikan kudu mangan, tidak. Mengakhirkan sahur itu nanti bisa jadi makannya jam 3, nanti sebelum imsak kita bisa minum satu gelas air. Itu satu gelas air pun sudah dianggap sebagai sahur. Jadi kalau kita pepetkan pada akhirnya waktu sahur, kalau makan kan terlalu terburu-buru, maka biar tidak terburu-buru yang kita pepetkan itu minumnya ataupun rokoknya, itu termasuk takhirul sahur. Ataupun pas pada saat buka puasa juga sama. Buka puasa itu tidak langsung beduk langsung makan enggak seperti itu. Cukup kita dengan minum setengguk air ataupun sebiji buah kurma itu sudah termasuk takjilul fitri. Nanti makannya setelah maghrib ataupun setelah tarawih enggak masalah, itu sudah terhitung sebagai takjilul fitri. Karena sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua karena pada dasarnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka kita seyogyanya untuk membiasakan sahur, walaupun andai kata kita jam 10, jam 11 malam kita makan terus tidak sahur. Sahur itu hitungannya mulai tengah malam sampai waktu akhir sebelum sholat subuh itu. Sebelum masuk sholat subuh itu waktu sahur. Maka andai kata kok kita tidak sahur kuat, ya itu kurang beradab, kurang adabnya. Nah, karena adabnya sahur itu, adabnya puasa itu kita mengakhirkan sahur walaupun cuma dengan meminum segelas air ataupun sebatang rokok, itu sudah dianggap takhirus sahur, sudah dianggap beradab pada saat melaksanakan bulan puasa karena sesuai dengan petunjuknya Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi juga pernah bersabda yang berupa hadis qudsi, bahwasanya Allah itu pernah bersabda, pernah dawuh bahwasanya ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron, bahwasanya lebih dicintai, lebih aku sukainya, lebih hamba yang paling aku sukai, hamba yang paling disenangi oleh Allah itu adalah hamba yang mempercepat bukanya, mempercepat. Hamba yang bergegas pada saat waktu buka langsung buka. Tidak menunggu engko bukane engko bar maghrib wae atau bar isya, walaupun dia itu sebenarnya andai kata maghrib itu tidak makan pun sampai isya kuat, tapi ini tidak dicintai Allah, karena yang dicintai Allah itu ketika sudah masuk waktu maghrib, sudah waktu masuk
apa itu waktu adzan, maka langsung segera berbuka walaupun hanya dengan setengguk air ataupun dengan sebiji buah kurma kan. Dengan seperti itu kita sudah ikut dengan contohnya Kanjeng Nabi. Waqala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, la yazalu ora gingsir-gingsir apa adinu agama iku dhahiran pertela. Ma ajala ing dalam selagine gege, ma ajala ing dalam selagine gege sapa annasu menungso alfitra ing mokel poso. Li annal yahuda krana sak temene pira-pira kaum Yahudi wan Nasara lan kaum Nasara iku akhiruna padha ngakhirake sapa Yahudi lan Nasara ing alfitru. Qala wis dawuh sapa Umar bin Maimun, rupane dawuh kana ana sapa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku jalan nasi luwih gigine menungso apane iftaron buka poso wa abta'ahum lan luwih lambat luwih keri-kerine menungso apane sahure. Terus dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya ketika kita itu sudah menyegerakan berbuka dari berpuasa itu untuk membedakan puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Karena pada dasarnya sebelum pada masanya Kanjeng Nabi Muhammad puasa itu sudah ada. Puasanya orang Yahudi itu ada, puasanya orang Nasrani itu ada, dan kebiasaan puasanya orang Yahudi dan Nasrani itu selalu mengakhirkan berbukanya. Jadi berbukanya itu tengah malam. Nah, untuk membedakannya, maka pada umatnya pada masanya Nabi Muhammad, umat Islam itu puasanya itu disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Bahkan diterangkan lagi bahwasanya dari Umar bin Maimun bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling cepat-cepatnya manusia untuk menyegerakan berbuka puasa. Awal krungu adzan langsung ngombe, krungu adzan langsung mangan kurma. Dan juga sahabat Nabi itu adalah orang yang paling lambatnya melaksanakan sahur. Jadi sahurnya itu tidak jam 3, tidak jam 2, bahkan mepet waktu subuh, hampir subuh itu mereka itu baru sahur. Wa innama ukhira as-sahuru liyutaqawwa bihi ala shaim. Wa innama ukhira lan ing pestine den akhirake apa as-sahuru sahur liyutaqawwa supaya den alapi kuatan apa bihi as-sahur ala shaim ing atase poso kaila yujhidahu supaya ora bebani ing shaim apa as-saumu poso. Fayuk idahu mongko ngendokake sapa som ing as-saim angkasirin saking ngekeh-ngekehake minat taati saking pira-pira taat. Waqad kana lan teman-teman ana iku baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem antarane sahur Rasulullah wa baina sholatihi lan ing dalem antarane salat subuhe Rasul apa qadru khamsina kira-kirane 50 apane ayate. Kemudian siri ataupun rahasia kenapa sahur itu harus diakhirkan, tidak harus ding. Kenapa sahur itu disunahkan diakhirkan? Karena supaya untuk lebih memberikan kekuatan kita, memberikan daya tahan tubuh kita itu lebih lama. Andai kata kita sahurnya jam 2 kan akan terpotong sampai jam 2, jam 3, jam 4, terpotong tenaga 2 jam.
Nah, untuk menghemat tenaga yang terbuang itu, maka syariat itu bahkan menganjurkan untuk mengakhirkan puasa supaya energi ataupun daya tahan tubuh kita itu akan bertahan lebih lama ketika berpuasa pada siang harinya, yang tujuannya itu adalah supaya kita bisa memperbanyak ibadah taat kepada Allah. Dan jaraknya sahur Kanjeng Nabi dijelaskan bahwasanya antara sahurnya Nabi dengan masuk waktu sholat subuh itu sekitar 50 ayat. Maka dikira-kirakan berarti sebelum kira-kira 50 ayat kok sudah masuk waktu subuh, ya berarti sahurnya sudah berhenti. Terus wa innama ujila alfitru, ang mestine den cepetake apa alfitru buka li anal jua krana sak temene luwe, wal adsalan ngelak iku rubbama dharra, terkadang bahayani bihi ing shaim. Fala wajha mongko ora ana dalan iku maujud ila ibtalin nasi maring bahayani awak lidzalika maring mengkono-mengkono kulun minal ju wal adsi. Ma'anahu setane setune dalik iku la kurbata ora ana ibadah ngeparek iku maujud fi ing dalem dalik. Waqat ru'yalan teman-teman den pirsani sapa ba'du dzurafa is-salafi sebagiane pira-pira wong pintere ulama salaf yaqulu hale dahar sapa ba'du dzurafa is-salaf fisuki ing dalem pasar fakila nuli den ucapake la maring ba'du apa fi dalika mengko-mengkono aklu fisuk faqala nuli dawuh sapa ba'du ngucap matlul ghaniyyi dzulmun ngucap matul ghaniyyi dzulmun matul ghaniyyi utawi ngendi-ngendene wong kang sugih iku dzulmun nganiaya. Kemudian siri ataupun rahasia dari kenapa kok Kanjeng Nabi itu mensarankan memberi contoh untuk menyegerakan berbuka puasa, alasannya karena lapar dan haus itu terkadang bisa membahayakan diri kita. Maka ketika kita itu sudah masuk waktu maghrib, sudah waktunya berbuka puasa, maka tidak ada alasan untuk menunda makan dan lapar. Yang dikhawatirkan andai kata kita tunda makan atau minumnya kita tunda pada waktu yang setelah sholat maghrib atau sholat isya, itu nanti bisa membahayakan diri kita. Besertaan ma'anahu la qurbafihi, besertaan ketika kita itu membatalkan puasa, memperlambat iftar, itu tidak ada ibadahnya, tidak ada nilai ibadahnya. Bahkan nilai ibadahnya itu justru ketika sudah masuk ibadah puasa, kita langsung dianjurkan untuk makan ataupun minum secukupnya. Bahkan diterangkan bahwasanya sebagian ulama salaf itu makan di pasar. Ulama salaf itu makan di pasar, sebagian itu makan di pasar pada saat berpuasa, pada saat berbuka puasa. Terus ditanya, loh kenapa kok seperti itu, makan kok di pasar? Maka dijawab oleh ulama salaf, matul ghaniyyi dzulmun, ngendi-ngendine wong kang sugih, menunda-nundanya orang yang mampu, orang yang memiliki, itu adalah sebuah penganiayaan. Wong wis wayahe buka, ya ana wedang, ya ana makanan, napa kok dadak di ya oleh buka, ya oleh mangan, napa kok ya dadak di endi-endi tekan engko tekan bar maghrib, tekan bar isya, tekan bar traweh. Itu kalau seperti itu termasuk perbuatan dolim. Dolim itu adalah perbuatan melakukan sesuatu pada tidak tempatnya. Maka dari itu bahkan syariat itu memberikan
tata cara berpuasa itu sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu dalam artian memberikan keringanan. Bagaimana bisa kita malah dianjurkan untuk kalau ibadah puasa itu kalau sahur dipepetke, kalau buka kuwi digaseke. Itu adalah sebuah keuntungan. Sebenarnya itu keuntungan, sebuah anjuran yang harusnya bisa kita lakukan karena itu menguntungkan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fasu ar-rabi fi ma yujtanabu fi wa huwa alam bisawab. Al-Fatihah.